Awak media Bidik Fakta bernama Samu Jabatan Koordinator Liputan Korlip, Kabupaten Serang disomasi oleh pihak Dewan Kesejahteraan Masjid DKM yang diduga kepanasan adanya dugaan penyimpangan anggaran pembangunan Masjid Agung yang terletak di Desa Pamarayan, Kecamatan Pamarayan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Surat somasi itu diketahui dari kiriman pesan WhatsApp yang masuk ke nomor Samu dari salah satu pihak DKM bernama Muhammad Nasir sebagai jabatan sekretaris. Terkait berita yang saya tayangkan di TikTok saya ya, yang atas nama Samuel dari Prabu, maksudnya biar seluruh masyarakat itu cepat menyimak ya, cepat membaca ya, dan mudah dipahami juga. Kalau berita saya dianggapnya tidak berimbang, ya silakan lakukan hak jawab yang nanti akan saya tayangkan kembali. Namun saya menyayangkan sekali ketika saya konfirmasi lanjutan dari pihak mereka, khususnya ya Bapak Nasir, sampai saat ini belum ada tanggapan ataupun jawaban sesuai apa yang saya pertanyakan. Terkait surat somasi yang dilayangkan melalui via WhatsApp terhadap diri saya dari Bapak Nasir sebagai sekretaris dari pihak DKM Masjid Agung Pamarayan ya, Al-Hakim, menurut saya itu tidak sesuai dengan apa yang saya beritakan. Dikarenakan kalau untuk di berita saya menduga dari pihak pelaksana melakukan korupsi ya. Kenapa saya bisa mengatakan diduga melakukan korupsi? Dikarenakan ya menurut netizen ataupun warga juga ya, banyak yang mengatakan pembangunan itu tidak sesuai dengan nilai anggaran yang menurut keterangan yang saya dapat itu kurang lebih daripada 3 miliar. Dan saya aneh sekali saya di berita menulis oknum pelaksana ya, yang diduga menyimpang ataupun menyalahgunakan anggaran tersebut. Namun kenapa malah dari pihak DKM yang melakukan somasi terhadap diri saya? Aneh sekali gitu. Jadi ada apa dengan pihak DKM? Saya tidak menuduh, namun saya menduga ada sesuatu ya. Nanti kita lihatlah hasilnya ya. Nanti kita lihat, kita juga kan tidak cukup sampai di sini. Kita akan tindak lanjuti dengan sesuai voksi kita sebagai wartawan. Terima kasih. Dalam isi surat tersebut meminta agar berita yang dipublikasikan melalui TikTok itu dihapus karena dianggapnya mengandung fitnah dan gaduh di masyarakat. Nama akun TikTok Samuel atau Prabu itu adalah Samu sendiri sebagai wartawan media Bidik Fakta. Memuat berita disiarkan di akunnya agar bisa lebih cepat dikonsumsi publik sebagai hasil temuan di lapangan berdasarkan informasi dari beberapa narasumber yang berhasil dimintai keterangan. Di dalam berita yang dimuatnya itu terkait dugaan pihak DKM yang menutup-nutupi dan terkesan saling lempar saat dikonfirmasi pada hari Sabtu, 26 September tahun 2025 dan adanya dugaan oknum pelaksana yang melakukan penyimpangan anggaran korupsi di pembangunan masjid itu. Karena banyak dikatakan oleh masyarakat mirip dengan musola dan tidak sesuai dengan besaran anggarannya. Kalau memang benar anggarannya kurang lebih 3 miliar. Adanya surat somasi terhadap Samu wartawan Bidik Fakta. Menurutnya ini menarik sekali. Saya menulis dugaan adanya korupsi dari pihak pelaksana, malah yang somasi saya dari pihak DKM. Apakah pelaksana atau pemborong itu mereka? Kok seperti kepanasan adanya berita yang saya tayangkan? Ujar Samu. Setelah saya menayangkan berita dan memuatnya ke TikTok, ternyata netizen juga banyak menilai bahwa pembangunan tersebut tidak sesuai dengan besaran anggarannya. Kini malah saya dianggap fitnah segala macam. Bahkan beberapa kali saya merasa diintimidasi, mungkin dari pihak yang merasa tersentuh oleh berita saya. Tapi nggak apa-apa, itu hal biasa di dunia jurnalis. Saya yakin saja sebagai wartawan yang menjalankan tugas sesuai UU nomor 40 tahun 1999 tentang pers. Kalau memang di sana tidak ada perbuatan penyimpangan, tinggal mereka katakan dengan transparan. Bukan saat dikonfirmasi seakan bungkam lempar sana lempar sini. Saat tayang berita seakan nggak terima. Toh itu adalah hak masyarakat. Insya Allah saya yakin kebenaran akan terungkap. Menanam padi akan berbuah padi. Saya juga sama asli warga Pamarayan. Pungkasnya, Samu.